Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk sedikit membagikan pengalaman kami terkait dengan putting employee at the center, new approach to reinforce employee empowerment engagement, yang dimana kami juga selain melaksanakan juga kami juga mengukurnya dengan penggunaan survei employee. Dan untuk itu kami akan sedikit memberikan sedikit gambaran mengenai perusahaan kami, yaitu Ramsey Sanderby Healthcare at Glance. Kami semua adalah suatu bisnis pelayanan, yaitu bisnis pelayanan rumah sakit, yang dimana di shareholder kami adalah Ramsey Healthcare dari Australia dan juga Sanderby dari Malaysia. Dan kami juga mempunyai 3 site di Indonesia, Malaysia, dan Hong Kong. Oke, mungkin kami langsung saja ke bagian selanjutnya, yaitu di mana untuk di Indonesia sendiri kami memiliki 3 site, yaitu dari Rumah Sakit Premier Bintaro, Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan juga Rumah Sakit Premier Surabaya. Kalau mungkin di Indonesia lebih dikenalnya sebagai Rumah Sakit Premier Group. Untuk employee dan empowerment atau engagement sendiri, tentunya dari rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan paparan dan juga nanti mungkin akan lebih banyak mempunyai pengalaman lebih dari kami, karena kami memang dari bagian kesehatan sendiri, kami mencoba mengadop skema dan juga prosedur dan juga semacam strategi yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di industri yang lain, baik di industri mining, perbankan, ataupun di industri yang manufacturing juga. Dan kami juga mengupayakan mengadop dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan, dalam situasi industri kesehatan itu sendiri. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang kami lakukan untuk mengukur enablement dan juga engagement dari employee kami, di mana untuk survei ini sebenarnya kami lakukan sering kali di dalam setahun sekali, tetapi sempat terhenti selama pandemi dan kami kembali melakukannya di tahun 2021. Dan dengan hasil yang cukup memuaskan, di mana untuk persentase dari engagement dan persentase dari enablement-nya di angka 90% untuk keduanya, dengan memperhatikan batas standar atau norma yang berlaku di general industry ataupun di healthcare industry, dan juga di norma yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Selain dari employment survey sendiri, di mana kami berusaha membuatnya lebih simpel untuk karyawan kami, one employee, one voice, simple, confidential, 100% online. Terutama yang pasti kami tekankan adalah confidentiality-nya. Sebab kami, policy dari company kami adalah untuk survei dan hal-hal terkait dengan akreditasi ataupun hal-hal terkait dengan pengukuran, kami harus menyerahkannya kepada third party. Sehingga netralitas dan juga hasil yang diinginkan mengenai kejujuran dari karyawan itu bisa tersampaikan dengan maksimal. Selain dari employee, kami juga sudah mempunyai juga untuk pasien kami sendiri, pasien survei, dan juga dokter survei. Untuk ketiganya ini kami kebetulan semuanya juga dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjaga nilai netralitasnya dan juga pengukurannya yang menggunakan standar atau norma industri ataupun pengukuran yang lebih ilmiah dan akademis. Khusus untuk yang dokter ini bahkan kami mengikuti dari vendor global kami yang di UK, karena kami tergabung dalam Ramsey Health yang mempunyai operasional di 10 negara dengan jumlah hampir 500 rumah sakit lebih. Selain itu ada beberapa juga program yang kami lakukan untuk meningkatkan engagement dan enablement dari para karyawan kami. Ada Speak Up, mungkin yang salah satu dari sebelah kiri itu RSD Harul, itu di mana kami meminta pasien kami untuk berani mengutarakan sekiranya mereka ada kecurigaan ataupun ada sesuatu yang dirasa kurang enak, tetapi mungkin ada karyawan yang mungkin belum bisa menangkapnya dengan maksimal. Lalu yang kedua adalah whistleblower atau whistleblowing. Itu untuk program ini kami menggunakan third party, dihandle oleh salah satu agensi dari global, sehingga semua laporan dari whistleblower yang disampaikan melalui email ataupun melalui telepon itu langsung diterima oleh pihak ketiga dan langsung dilaporkan kepada board of director dari Ramsey Global. Dan setelah itu baru akan ditindaklanjutin dari global, diinstruksikan ke regional, kemudian baru ke negara
terkait dan baru ke rumah sakit terkait. Di tengah kami punya speak up for patient safety, di mana kami menekankan pada setiap karyawan atau employee untuk berani mengutarakan atau berani menyuarakan sekiranya mereka menemukan adanya ketidaksesuaian, bukan dalam hal yang terkait whistleblower karena ada berbeda, tetapi lebih kepada pelayanan kepada pasien, di mana kalau di hal ini kami melihat bahwa kadang-kadang mungkin sebagai contoh dari seorang praktisi kedokteran sebelum dia berpindah pelayanan dari satu pasien ke pasien yang lain, dia harus melakukan prosedur disinfektan, mencuci tangannya dengan baik dan benar sebelum menyentuh pasien yang lain. Dan mungkin kadang-kadang ada yang terlupakan dalam langkah-langkah tersebut, dan siapapun yang melihat, yang mendampingi, dan ataupun yang mengetahui, mereka wajib mengingatkan. Sebab kadang-kadang ada hal yang di tempat kerja pasti kita mengetahui ada hal senioritas, misalnya beda jabatan antara level yang lebih tinggi dengan level yang lebih bawah, dan di mana kadang-kadang level yang di bawah merasa tidak berani. Nah, itu kan kami menyediakan platform dan prosedurnya, mereka wajib mengingatkan tanpa memandang jabatan, tanpa memandang senioritas, karena tujuannya satu, untuk menjaga keamanan dan kesehatan dari para pasien kami atau klien kami. Berikutnya adalah RSDH Nursing Leadership Program, di mana kami mempunyai program untuk pengembangan diri, baik dalam hal pembelajaran lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi di universitas-universitas di Indonesia, dan juga program pertukaran magang dengan rumah sakit kami di global, baik yang ada di Malaysia ataupun yang ada di Australia. Lalu juga untuk yang global graduate program itu mungkin di tempat lain lebih dikenal sebagai management training. Skemanya adalah 8 bulan kami bertempat di kantor corporate office Indonesia, 8 bulan kemudian kami distribusikan ke kantor corporate office yang ada di Australia ataupun di negara lain, dan kemudian 8 bulan kemudian praktek di rumah sakit, dan setelah itu barulah mulai bekerja sebagai full-time karyawan. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan, kenapa karyawan harus menjadi pusat perhatian perusahaan, dan mungkin juga apa sih pentingnya empowerment dan engagement, dan juga pendekatan-pendekatan apa yang bisa dilakukan. Untuk beberapa hal yang menjadi suatu bagian dari HR, itu mungkin sudah teman-teman dan rekan-rekan mungkin sudah mengetahuinya, dan kami akan sedikit membagikan apa yang sudah kami lakukan dan apa yang menjadi spesialitasnya dari bagian healthcare industry. Sebab di bagian healthcare industry mempunyai perbedaan dibandingkan dengan manufacturing ataupun retail dan ataupun mining ataupun banking. Nah, untuk kenapa karyawan menjadi pusat perhatian dari perusahaan kami, selain dari policy dan juga dari value-value yang kami ambil, because tagline kami adalah people caring for people, di mana people lah yang menjalankan tugas dan menjadi mesin yang menggerakkan roda perusahaan, dan juga menjadi terhadap klien yang juga people. Nah, dan kami juga mempunyai suatu sedikit filosofi, di mana ini sedikit berkait dengan bisnis, di mana untuk healthcare industry ataupun service industry, kami usahakan, itu adalah wejangan dari owner kami dan juga wejangan dari yayasan, yaitu adalah make the people happy atau make the employee happy, make the doctor happy, because karena dokter juga menjadi suatu bagian dari karyawan kami. Kemudian make the customer happy. Yang terakhir adalah uang datang sendiri nanti. Nah, itulah yang salah satu menjadi menjadi sedikit filosofi yang kami pegang. Dan kenapa? Karena jikalau ada karyawan yang merasa tidak terikat dengan perusahaan, merasa menjalani kehidupan sehari-hari di tempat kerja hanya sebagai suatu rutinitas, maka para customer kami atau para pasien kami akan bisa merasakannya. Karena di service industry ini, ketulusan akan terlihat dari mimik wajah dan juga dari body language dari para karyawan itu sendiri. Dan terutama untuk pasien-pasien ataupun customer kami, di mana di saat mereka datang ke rumah sakit, mereka itu menjadi lebih sensitif daripada seharusnya. Dan mereka bisa merasakan sekali bahwa orang ini tidak memperhatikan, ataupun karyawan yang satu memperhatikan hanya sebagai
suatu keharusan kerja tapi tidak dari hati. Nah, itu akan menjadi buat untuk customer kami di rumah sakit, itu mereka sangat sensitif terhadap hal tersebut dan itu menjadi sangat diperhatikan. Sehingga kami untuk bisa membuat karyawan kami bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal, dengan tanda kutip mereka bisa bekerja dengan berbahagia gitu. Karena ya keadaan batin, keadaan hati itu akan bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang dalam suatu kondisi yang lebih membutuhkan perhatian, terutama dari pasien.